Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Kita sapa dulu teman-teman semua. Di sini ada Ibu Desi, kemudian Bapak Angkus, dan Ibu Tring, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, bahkan tadi anak terlambat, ada udur sedikit. Nah, insya Allah, kita lanjutkan ya teman-teman ya, pelajaran kita tentang DLA yang juz 3. Yang udur berarti Bapak Budowin ya. Nah, kemarin teman-teman kita sampai ke ini ya, baru sedikit kayaknya nggak usah ya. Kemarin baru halaman 6, Pak Ustaz. Ya, ini baru tentang Itna Asyar ya. Nah, kita lanjutkan tentang alamatul i'rab al-asliyah wal far'iyah. Jadi tanda i'rab suatu kata itu ada yang dengan atau terbagi kepada dua dua ini ya, dua kelompok. Yang pertama tanda asli, yang kedua tanda turunan far'i. Adapun yang menjadi tanda i'rab asli untuk isim, ia adalah 3 harokat yang kita kenal dhammah, fathah, kasrah. Ya, yang mana dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar. Ini tanda asli. Ya. Jadi pada asalnya rafa itu dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Cuma di sana isim enggak selamanya dengan tanda itu karena bentuknya beragam. Maka ada di sana yang namanya dengan disebut tanda far'i atau alamat far'iyah lil i'rab. Ya. Dan al-mu'allif menjelaskan rahimahullah sebagaimana bentuk isim-isim berikut. Nah, setelah kita tahu ya, setelah kita tahu tanda aslinya seperti ini, rafa, dhammah, nasab, fathah, jar, kasrah, ini kita pegang dulu. Kemudian karena isim itu beragam bentuk, maka kita bisa melihat bahwa mereka mu'rab dengan tanda-tanda far'inya atau dengan tanda far'iyah sesuai dengan bentuknya. Yang pertama adalah jamak muannas salim. Seperti contohnya kata as-samawat. Samawat. Khalaqallahu as-samawat wal ard. Di sini khalaqa fi'il, lafdzul jalalah Allah adalah fa'il. Nah, as-samawat maf'ul bih. Dan yang namanya maf'ul bih itu mansub. Nah, tadi kita lihat mansub tanda aslinya fathah. Tetapi di contoh ini dia tidak dengan fathah, melainkan dengan kasrah. As-samawati. Kalau wal arda yang dia maktuf kepada as-samawat, dia masih dengan tanda yang asli, fathah. Tetapi as-samawati tidak dengan fathah dan tidak boleh kita membaca as-samawata. Ya. Tapi as-samawati dengan kasrah. Hal ini karena as-samawat dia bentuknya adalah jamak muannas salim, yaitu kata yang plural dari kelompok isim muannats. Ya, jam'ul muannatsi as-salimu. Ya, jamak untuk isim muannats dan dia adalah jamak salim. Maksudnya bukan jamak taksir. Salim ini dia maksudnya pecah, ya. Apa? Dia selamat kalau taksir itu pecah, ya. Kemudian yang kedua ada contoh idhab ila fir'aun. Ini kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun. Ya.
idhab ila Fir'aun. Di sini ada kata Fir'aun yang dia diawali dengan ila, dimasuki ila, dan kita ketahui ila adalah huruf jar. Seharusnya ketika jar dia dengan kasrah, bagaimana kita lihat tanda asli itu, tanda aslinya yang kita lihat tadi, jar itu ya kasrah, tetapi nyatanya Fir'aun di sini tidak kasrah, dan tidak boleh kita membaca Fir'auni. Nah, ini adalah karena kata Fir'aun dan kata-kata yang semisalnya itu dihukumi mamnu minas sorfi. Jadi mamnu minas sorfi itu gampangannya adalah kata yang tidak boleh ditanwin. Isim yang tidak boleh ditanwin. Ya. Isim tidak boleh tanwin. Dan ini ada kemiripan dengan, Anda lupa. Jadi kalau nggak salah ini mamnu minas sorfi ini, Anda baca di mana ya? Jadi dia tuh kenapa kok sampai akhirnya majrurnya dengan fathah bukan dengan kasrah? Karena dia memiliki kemiripan dengan fiil dalam hal apa gitu, Anda lupa. Kemudian sempat Anda ajarkan ke anak-anak santri di sini tentang hal ini, cuma kok lupa lagi. Intinya, mamnu minas sarfi ini, dia isim nggak boleh tanwin. Nah, isim yang nggak boleh tanwin, kalau Zaidun kan ya teman-teman ya, Zaidun itu kan boleh tanwin. Nah, kalau yang boleh tanwin, dia Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya, atau misalkan baitun, baitan, baitin, dan kalau dikasih al, maka al baitu, al baita, al baiti. Nah, di sana tuh ada isim-isim yang nggak boleh tanwin. Seperti Fir'aun, kemudian Ahmad, ya. Isim-isim yang model seperti ini, ya, yang nggak boleh tanwin, ketika jar bukan dengan kasroh, melainkan dengan fathah. Dan ini tentu tidak sesuai dengan tanda aslinya, maka dikatakan alamat far'iyahnya dengan fathah. Kemudian yang ketiga, Pak Ustad, gimana Ibu? ini ghair munsharif bukan sama Hah? man uminal sorof itu ghair munsharif bukan ya? Iya, mamnu minal sorof itu ghair munsharif atau boleh juga dikatakan ghairu munawwan. Oh iya, ghair Jadi munsharif. as-sorof di sini, ya, Anda lupa jelaskan teman-teman. Jadi kata as-sorof di sini itu maksudnya tanwin. Ini ya, kata As-sorof. as-sorof. As-sorof di sini maksudnya tanwin. Bukan sorof yang ini, bukan sorof yang ilmu sorof itu fa'ala 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 bukan. Tetapi as-sorof di sini maknanya tanwin. Mamnu itu dilarang. Jadi dilarang tanwin. Makanya nama lainnya mamnu min tanwin atau ghairu munawwan. Kemudian yang ketiga adalah al-asma al-khamsah. Isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 yaitu kata abuka, akuka, hamuka, fuka, dan tu. Ya. Walaupun dalam hal ini kalau isim ini datang dalam bentuk yang aslinya, maka dia tandanya ya bukan dengan tanda far'iyah. Contohnya misalkan abuka itu kan asalnya al-abu atau abun ya kan ya. Abun, akun, hamun, famun ya. Kecuali itu ya, kecuali itu. Nah itu contoh saja abuka, abun ya, abun atau kalau dikasih al maka dia al-abu, al-abu, bukan al-abu, bukan saya bermain ya, tetapi al-abu seorang bapak ya. Itu pada asalnya kalau tidak datang dengan model idhofah ya, maksudnya idhofah kepada selain dia mutakalim, maka hukumnya dia adalah sebagaimana isim-isim yang lain dengan tanda asliyah, dengan dhammah. Misalkan ja'al abu, ra'aitul aba, marartu bil abi, ya. Atau misalkan akhun, ja'al akhu, ra'aitul akha, marartu bil akhi. Ya. Pada asalnya dhammah, fathah, kasroh ketika rafa nasab jar. Hanya saja di sana ada 5 isim ya yang dikelompokkan seperti ini. Yang memang dikelompokkan secara khusus bila mana mereka ini datang dalam bentuk idhofah.
Cuma catatannya teman-teman, idhofahnya adalah, insya Allah teman-teman sudah paham ya, mudhof ilaih ya. Jadi dia kata disandarkan dengan kata setelahnya sehingga dia menjadi seakan-akan satu kata. Ya, aku kurang tahu ya di bahasa itu terjemahnya apa ya. Bukan intinya misalkan pintu masjid. Nah itu kan akhirnya akan jadi satu kata, pintunya masjid. Ya. Dan ini bukan kata majmu. Kalau salah bukan kata majmu. Intinya dia dua kata, asalnya dua kata dan dijadikan seakan-akan satu kata, kalimat wahidah. Nah, selama idhofahnya mereka lima ini bukan kepada ya mutakallim, maka hukumnya seperti yang beliau sebutkan, kullul alamat fiha far'iyah. Semua semua tanda-tanda untuk lima isim ini, gampangnya al-asmaul khamsah itu lima isim yang khusus gitu lah ya. Semua tanda-tanda i'rab untuk lima isim tersebut adalah far'iyah. Ya, adalah far'iyah. Far'iyah apa artinya, Bos? Far'iyah itu gampangannya turunan atau cabang ya. Oh, cabang. Kalau asliyah itu asli, pada aslinya. Furu ya, makanya kan ada istilah furu. Furu itu ya iya cabang, ya turunan apa ya? Cabang ya, Furiyah. Bukan Far'iyah. yang pokok. Ya. Makanya anak itu kan farul ab ya. Anak itu adalah cabang dari seorang ayah. Nah, ini mereka ini teman-teman semua itu kata beliau wahia alamatur raf'i al wawu. Wow. Alamatun nasbi al alif. Ini ya yang di bagian ini ya yang Bawahnya. ya. Alamatul jarri al ya. Ya, tanda rafanya wawu, tanda nasabnya alif, tanda jarnya dengan ya. Ya. Nah, wawu aja'a abuka ya. Apakah ayahmu telah datang? Di sini ada kata abuka dan abuka di sini sebagai fa'il yang namanya fa'il itu marfu ya. Ya pada asalnya fa'il kemudian pada asalnya isim kalau marfu ya. Apakah sebagai fa'il atau sebagai mubtada atau yang lainnya. Kan pada asalnya kalau marfu itu kan dengan dhammah, tetapi karena di sini dia kelompok ism asmaul khamsah dan dia datang dalam bentuk idhofah, maka abuka dia marfu'nya bukan dengan dhammah, melainkan dengan wawu ya. Kemudian a'arafa abaka, apakah dia mengenal ayahmu? Maka di sini abaka sebagai maf'ul, maf'ul bih objeknya dan di dalam kaidah maf'ul bih itu i'rabnya mansub ya dan tentu ada mansub-mansub yang lain. Nah, ketika isim ini datang dalam i'rab mansub ya, isim asmaul khamsah ini mansub, maka dia tidak dengan fathah tetapi dengan alif. Makanya abaka ya. Ini nggak harus senantiasa ya teman-teman ya. Tadi kan kita katakan selama idhofahnya bukan kepada ya mutakallim. Kalau ya mutakallim kan berarti menjadi abi ya. Ja'a abi, araftu abi, marartu bi abi ya. Itu juga nanti tanda rafa nasab jarnya itu dengan tanda asli. Cuma dia muqaddarah. Muqaddarah. Sebagaimana isim-isim yang normal. Hadza kitabi, qara'tu kitabi, nadhartu ila kitabi. Itu dia marfu dengan dhammah, kemudian mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Cuma mereka tanda aslinya muqaddarah. Muqaddarah nggak kelihatan ya. Diperkirakan ada. Nah, yang terakhir, aina sayyaratu abika, di mana mobil ayahmu ya. Maka di sini abika ya sebagai mudhaf ilai. Dan mudhaf ilai secara i'rab hukumnya majrur. Dan di sini karena dia asmaul khamsah maka tidak dengan kasrah tetapi dengan ya. Ya. Nah ini.
Jadi asmaul khamsah, akhuka, akhaka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika. Fuka ini artinya mulut ya teman-teman ya. Fuka itu diambil dari kata famun. Famun itu mulut ya. Fami mulutku ya. Dan biasanya penggunaan kata fam ini seringkali dihilangkan mimnya sehingga hasil adalah terutama ketika mereka idhofah ya. Idhofah kepada selain ya mutakallim ya. Maka hasilnya fuka, faka, fika. Kalau hamun itu artinya saudara ipar ya, saudara ipar. Kalau itu saudara laki-laki dan kalau zu itu bermakna sahib, pemilik ya, yang memiliki. Zu malin, zu ilmin. Maka nanti bisa zu malin, za malin, zi malin. Nah, ini 5 isim yang dispesialkan atau dikhususkan ya ketika mereka datang dalam bentuk idhofah kepada selain ya mutakallim. Insya Allah teman-teman paham ya, ya mutakallim ya. Ya mutakallim itu yang maknanya saya. Misalkan kitabi, berarti kalau ab jadi abi, akhi, hami ya. Dan kalau famun bukan fi tetapi fami ya. Seperti itu. Tapi kalau itu ya dia memang itu bentuknya demikian. Dia tidak berubah menjadi yang lain. Nah, Pak Ustaz, kalau hamuka artinya apa Pak Ustaz? Hamuka. Hamuka saudara ipar. Ini ya teman-teman ya tadi kita sudah katakan dia idhofahnya kepada selain ya mutakallim ya, kepada selain ya mutakallim. Berarti misalkan begini, itu K-nya kita ganti misalkan Sa'id ya. Maka Abu Sa'id, Aba Sa'id, Abi Sa'id ya. Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Gitu maksudnya ya. Pokoknya intinya mudhof ilaihnya selama bukan ya mutakallim maka hukumnya adalah hukum asmaul khamsah dengan wawu, dengan alif, dengan ya. Tapi kalau nanti idhofahnya kepada ya mutakallim contohnya saudaraku, akhi. Nah, tadi kita katakan apa? Ja'a akhi ya. Araftu akhi ya, marartu bi akhi. Nah, kemudian teman-teman semua, nah ini kan kata beliau benar ya. Ana malah baru kalau disebutkan sama beliau di sini. Ini tu'rabul asmaul khamsah, asmaul khamsah di i'rab dengan bihadhil alamat dengan tanda-tanda tadi wawu, alif dan ya. Idza kanat inilah. Idza kanat apabila dia idhafah ila ghairi ya il mutakallim. Selain ya mutakallim ya. Wa illa dan kalau tidak demikian, maksudnya kalau dia idhofahnya kepada ya mutakallim, maka kata beliau apa? Ribat bil alamat al asliyah ya. Ribat bil alamat asliyah. Dia mu'rab dengan tanda asli fathah, dhammah, kasrah ya. Dan di sini bila mencontohkan dalam kondisi tidak idhofah kepada ya mutakallim ya. Ini akhun, sa'altu akhon, anta ka akhin ya. Akhun marfu', akhon mansub, akhin majrur dengan dhammah, fathah dan kasrah. Dan demikian pula ketika idhofah kepada ya mutakallim maka jaa akhi, ra'aitu akhi, marartu bi akhi. Akhi baik marfu, mansub, majrur bentuknya sama akhi ya. Tetapi tanda i'rabnya dengan layaknya ketika tidak idhofah kepada ya mutakallim. Paham nggak teman-teman? Karena khawatir nggak paham. Paham nggak Bu Desi? Nah, Paham, Ustaz? alhamdulillah. Insya Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dia Pak Angkus pulang jam berapa Pak Angkus?
Masih di kantor, Ustaz. Lembur atau Kan selesai jam 4 ya, lanjut aja Ustaz itu. ya Allah? Oh. Hebat tuh. Demi ya, Kantor sama rumah deket. demi jadi nyari ilmu ya Pak. Alhamdulillah dekat Ustaz, sekitar 3 kiloan aja. Oh. Jadi enggak rumah di Jakarta, Tangerang ya? Ya Ustaz, Tangerang Ustaz. Kerja juga di Kantornya Tangerang di Ustaz. Tangerang juga. Tangerang juga. Nah, ini alhamdulillah Bu Tri juga bisa bergabung, Bu Tri. Bu Tri orang mana? Bu Tri anak kok lupa malah. Kebumen, Ustadz. Insya Wah Allah. jauh. Walah. Kebumen. Kebumennya mana Ibu? Kebumennya itu ya Kebumen kota. Oh, Kebumen Kota. Karena belum lama kemarin hari apa ya? Ke Petanahan, Insya Allah. Oh, enggak. Pertanahan masih ke barat. Kalau saya Kebumen kotanya itu apa? Anu Tugu Lawet, pasar. Kurang paham. Hmm, Kemarin belum lama ke sana. Wah, Lanting ya, Kebumen. Lanting. Sama Golak. Ya, kotanya ini, apa ya istilahnya? Dulu waktu awal ke Kebumen itu masih banyak orang naik sepeda. Sampai di kota-kota juga. Kayaknya biasa gitu, Ya. Bu, ya. Sekarang masih juga sepeda. Tapi sudah beralih ke listrik, Ustadz ya. Ustadz. Bedanya. Iya, sepeda listrik. Masya Allah. Nah, ini ya teman-teman ya. Apa anak kasih sukun? Saya nggak beli sukun ya dia. Nah, ini teman-teman ya. Eh, anak mau memperjelas tadi. Jadi kata ab, kata ah, kemudian ham, mereka bukan selamanya itu bukan selamanya mu'rab dengan wawu dhammah. Wawu, alif sama ya bukan. Tetapi hukum tadi, hukum 5 isim tadi, terutama yang 3 pertama ya, termasuk fu juga, yang itu dengan dibuangnya mim. Itu hukum mu'rabnya kalau mereka idhofah kepada selain ya mutakalim, berarti misalkan abuka, Abu Sa'idin, Abu Hurairah dan yang lainnya. Aku Sa'idin yang lainnya. Tetapi kalau idhofahnya kepada ya mutakalim, nah seperti ini. Ja'a abi. Ja'a abi. Ini fa'il marfu. Jadi dia marfu. Kemudian ra'aitu abi ini mansub. Ini marfu ya, yang ini marfu. Kelihatan teman-teman ya? Kelihatan di layar ya? Kata Ustaz. Nah, yang marartu bi abi Ya. ini majrur. Nah, ini majrur. Majrur. Nah, nah, abi, bentuknya sama semua. Bentuknya sama semua, ya. Sebagaimana akhi. Kemudian hami. Tetapi teman-teman semua, hakikat tanda rofaknya masing-masing ketika marfu, mansub, majrur itu beda. Walaupun dohirnya kita membaca abi. Sebagaimana kosakata yang lain pada umumnya, terutama isim mufrad ya, isim mufrad yang huruf akhirnya adalah huruf sahih. Seperti misalkan kata kitabi. Ini seperti kata kitabi. Kitabi. Ini kalau marfu, ini kan idhofah kepada ya mutakallim ya. Dia kalau marfu, mansub, majrur, itu ya kitabi. Hada kitabi, qara'tu kitabi, nazartu ila kitabi. Dia bentuknya nggak berubah. Cuma mereka ini, kitabi, itu marfu'nya itu dengan dhammah. Mansubnya dengan fathah,
majrurnya dengan kasroh. Ya. Jadi yang ja'a abi marfu' bil dhammah. Ra'aitu abi mansub bil fathah. Marartu bi abi majrur bil kasroh. Ya. Sebagaimana kitab juga demikian, marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Hanya saja teman-teman, fathahnya, dhammahnya, kasrohnya itu jenisnya muqaddarah. Ya, Pak Ustadz, itu tadi apa? Abatu ya? Abatu abi apa? Pak Ustadz, Gimana Ibu? kan yang pertama maror tuh bi abi, yang kedua ja'ab abi, ketiga apa nih? Ra'aitu Apa abi. tuh? Yang ketiga kan roa itu ya. Ra'aitu abi. Ya. Ja'a abi, telah datang ayahku. Itu fa'il. Fa'il marfu ya teman-teman ya. Ra'aitu abi. Aku melihat ayahku. Berarti dia maf'ul, mansub ya teman-teman ya. Marartu bi abi. Aku melewati ayahku. Maka di situ majrur karena ada ba, huruf ba. Ya. Nah ini kita nggak ragu mengatakan marfu'nya itu dengan dhammah, tetap dengan tanda asli. Mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Nggak perlu ragu mengatakan demikian. Artinya tetap dengan tanda aslinya. Karena idhofahnya kepada yang mutakallim. Sebagaimana isim-isim pada umumnya, terutama isim yang ini. Isim yang, contohnya kitab ya, kitab ini isim mufrad. Ya. Maka kitabi, mau marfu, mansub, majrur, kitabi. Cuma tadi tanda rofaknya, nasabnya, dan jernya dengan tanda asli. Marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Hanya saja tanda aslinya itu muqaddarah. Nah ini. Dan kalau mau kita i'rab nanti lebih panjang lagi ya. Ja'a abi wa alamatu rafihi dhammatun ya. Mana min dhuhriha istighalul mahal bi harakati al-munasabah ya dan seterusnya. Kemudian yang abi ra'aitu abi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah mana amin dhuhuriha sama istighalul mahal bi harakatil munasabah. Bi abi juga demikian majrurun wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah ya mana ambil dhuhriha istighalul mahal bi harakatil munasabah. Maksudnya dia harakatnya tersibukkan dengan ngikutin menyesuaikan ya mutakallim dan nggak mungkin kita membaca jaa abui ra'aitu abai maratu bi abi gitu kan. Sebagaimana kitab hada kitabi bukan hada kitabui ya. Artinya dhammahnya ini ngikut menyesuaikan ya mutakallim dan nggak boleh kita katakan marfu dengan kasrah, dia tetap dengan dhammah cuma dhammahnya muqaddarah. Nah, sampai sini insyaallah mafhum teman-teman ya. Pasti Ustaz insyaallah. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita beralih lagi ke DL-nya. Nah, ini teman-teman ya. Kalau nggak idhofah ke yang mutakallim ya, kelihatannya sangat jelas ya. Akhun, akhon, akhin. Berarti abun, aban, abin. Kalau kemasukan al berarti apa? Al-akhu, al-akha, al-akhi. Sebagaimana isim-isim pada umumnya. Kemudian yang keempat, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kullul alamat fihi far'iyah. Seluruh tanda i'rab untuk jamak mudzakkar salim, kata plural untuk laki-laki yang menunjukkan arti yang banyak, itu juga dengan tanda turunan far'iyah, ya. Yaitu dengan apa? Rafa dengan wawu, nasab dengan ya, jar dengan ya. Alamatul rafa al-waw. Alamatul nasab al-ya. Alamatul jar al-ya. Jadi mansub sama majrurnya sama dengan ya. Dakhalal mudarrisun, sa'altul mudarrisin, hadhihi ghurfatul mudarrisin. Nah ini. Dakhalal mudarrisun. Wow.
Dakhalal mudarrisun sebagai fa'il, ya, dan fa'il itu marfu. Cuma marfu'nya bukan dengan dhammah, melainkan dengan wawu, ya. Kemudian sa'altul mudarrisin. Mudarrisin sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih dia mansubnya dengan ya, dengan ya, bukan dengan fathah. Ya, bukannya dilihat bukan harokat nunnya ya, bukan harokat nunnya, tapi wawu dan ya. Ya-nya. Ya. Hadhihi ghurfatul mudarrisin, al mudarrisin ini mudhaf ilaih itu hukumnya majrur, dan di sini majrurnya tidak dengan kasrah, tetapi dengan apa? Dengan ya, karena ini dijamak mudzakkar salim. Mungkin teman-teman bertanya, ini nunun apa? Ya, mungkin ada yang tahu, teman-teman. Pangkus terutama ya, Pangkus. Nah, namanya nun apa, Pak? Nunis Bukan nun. Nuniswah ya Pak Ustaz? Bukan. Nun nisa itu artinya nun perempuan. Tuan. Hadhihi gurfatan mudarisina apa? Oh, nun ini Pak Ustaz. Aduh, lupa. Nun niswa nun apa ya? Nun. Nah, ada yang tahu teman-teman semua? Nun di Apa? jamak mudzakkar salim itu namanya nun apa? Astagfirullah. Lupa lagi Pak Ustaz. Nun apa? Mudah-mudahan pernah dipelajari. Pernah Pak Ustaz, lupa. Nah, Ibu Tri mungkin atau Pak Angkos Fadl yang tahu ini nun apa? Sebelum Anda jelaskan. Ini memang jarang disampaikan, Cuma dalam satu kesempatan mengajar kemarin, Anda kok nemu, wah ini unik juga materinya. Maksudnya Anda baru tahu juga. Setelah sekian lama belajar nahwu, belajar bahasa Arab, baru tahu itu ternyata ada fungsinya seperti itu. Dan itu akan mendampingi jamak mudzakkar salim sebagaimana akan mendampingi isim-isim musanna. Kalau tebak-tebakan sama anak-anak, bahasanya udah nyerah belum gitu. Nah, nun ini namanya adalah nun iwad anit tanwin. Nun pengganti tanwin. Jadi mudarrisun mufradnya kan kalau dia nggak pakai al adalah mudarrisun nggih, mudarrisun. Ya. Mudarrisun ya, kalau tanpa al mudarrisun. Nah, ketika diubah ke jamak hasilnya mudarrisu. Cuma ya, tanwin yang ada di kata mudarrisun itu digantikan dengan nun. Hasilnya mudarrisuna. Ya, seperti itu. Ini juga Anda baru ketahui pas kemarin ya. Jadi buka syarah Jurumiyah. Oh, ternyata nun adalah nun iwad anit tanwin. Pengganti tanwin. Nun iwad apa Pak Ustaz? Nun iwad anit tanwin. Anit. Ya, an itu dari. Iwadun itu artinya pengganti. Ain, wawu, dod. Iwadun, pengganti. An dari at-tanwin. Namanya nun iwad anit tanwin. Nah, ini teman-teman ya. Jadi jamak mudzakkar salim. Nah, yang berikutnya al-musanna. Nah, ini juga tandanya dengan tanda apa namanya? Tanda syar'i. Ya. Mereka marfu dengan alif, mansub dengan ya, dan majrur dengan ya. Ya. Contohnya kata taliban. Ghaba talibani. Talabal mudiru talibaini. Hadhil ghurfatu li talibaini. Talibani sebagai fa'il marfu, ya, dua siswa tidak hadir. Ya, maka di sini marfu'nya bukan dengan dhammah tetapi dengan alif karena dia isim musanna menunjukkan makna dua. Talabal mudiru talibaini. Mudir
meminta atau menuntut kepada dua siswa. Nah, maka talibaini di sini maf'ul bi, ya, mansub, tetapi bukan dengan fathah, melainkan dengan ya. Melainkan dengan apa? Ya. Karena dia isim musanna. Kemudian hadhil ghurfatu li talibaini. Ya, ruangan ini untuk dua siswa. Maka li talibaini di sini majrur dengan lam, huruf jar, ya, dan dia tidak dengan kasrah melainkan dengan ya karena dia isim musanna. Nah ini. Jadi mereka bukan lagi dengan dhammah, fathah, kasrah melainkan dengan alif atau ya, ya. Dan ketika mansub sama majrur dia sama, yaitu dengan ya. Ini nunnya juga sama, pengganti tanwin. Cuma dibedakan dengan yang Tadi. jamak. Kalau jamak nunnya di fathah, kalau musanna nunnya di kasrah. Ya. Makanya kan kalau tolibuna jamak nunnya fathah. Tapi kalau tolibani nunnya di kasrah. Nah, kemudian al-i'rab at-taqdiri. I'rab at-taqdiri maksudnya jadi gini. Isim-isim mu'rab itu ada yang mereka ini tanda apa ya? Jadi tanda mu'rabnya itu entah marfu, mansub, majrur itu dengan tanda asli. Cuma nggak kelihatan. Contohnya yang kita sebutkan dari abi, 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 kitabi, kitabi, kitabi. Muqaddarah bahasanya, muqaddarah. Diperkirakan ada atau bahasanya nggak kebaca, nggak kelihatan. Maka dikatakan sama beliau apa? La tadhar alamatul i'rab. Tanda-tanda i'rab itu tidak tampak, la tadhar itu tidak tampak fi thalathati anwa'in minal asma. Ya. Di 3 macam jenis isim. Fatuqaddar fiha al-alamat. Maka tanda-tanda mereka di muqaddarah. Artinya disembunyikan. Ya, diperkirakan ada. Tetapi nggak membaca, nggak tulis juga. Ya. Wa hadhil anwa' dan isim-isim tersebut ya adalah yang diistilahkan dengan nama isim maksur, isim mangkus, dan mudhaf ila ya il mutakallim. Ya, mudhaf kepada ya mutakallim. Untuk yang mudhaf kepada mutakallim tadi udah kita sempat sebutkan, contohnya kitabi. Nah, nanti kita insyaallah baca lagi kayaknya. Nah, kita mulai dari yang maksur. Nah, ini maksur. Apa itu maksur? Maksur huwal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu alifun lazimah. Isim mu'rab yang senantiasa diakhiri dengan alif lazimah. Ya. Isim mu'rab ya yang diakhiri dengan alif lazimah. Dikatakan lazimah maksudnya alif itu nggak bisa hilang dari dia. Alifnya nggak bisa hilang dari isim tersebut. Ya, maka dikatakan lazimah. Contohnya al-mustashfa, al-fata, al-asa. Ya, insya Allah teman-teman tahu semua ya artinya ya. Mustashfa rumah sakit, al-fata pemuda, al-asa tongkat. Ya. Maka isim-isim yang seperti ini, yang model-model seperti ini, ya banyak, nggak cuma ini, contohnya banyak. Ad-dunya atau yang lainnya banyak. Ya. Taqaddar fihil alamat ats-tsalath. Tanda-tandanya, tanda i'rabnya yang 3, dhammah, fathah, kasrah, itu muqaddar. Muqaddarah, nggak tertulis dan diperkirakan ada pada alifnya tersebut, pada huruf terakhir yaitu alif, alif lazimahnya. Cuma nggak bisa dibaca dan nggak bisa ditulis. Ya, contohnya ada ini, masya Allah, dalam satu rangkaian beliau mencontohkannya, rahimahullah, dengan satu jumlah yang lengkap, langsung marfu, mansub, majrur. Ya. Qatalal fata al-af'a bil asa. Yang pertama al-fata. Yang kedua al-af'a. Ana ini nggak tahu arti af'a ini apa ya. Nah, apa artinya apa teman-teman?
Pak Agus atau yang lain ya, Bu Putri atau Bu Desi, anak belum tahu arti alafania. Kemudian al-asa. Pemuda itu membunuh al-af'a bil asa dengan tongkat. Ini kalau di dalam fikih namanya pelajaran pembunuhan yang mirip dengan sengaja. Jadi ada pembunuhan yang tidak sengaja, ada pembunuhan yang mirip dengan sengaja, ada pembunuhan yang sengaja. Anda nggak tahu arti alafani apa, cuma pemuda itu membunuh dengan tongkat dan akhirnya mati. Kotala, kan kotala artinya membunuh ya teman-teman ya. Jadi kalau pembunuhan sengaja itu kan contohnya seseorang membunuh pula dengan pisau, dengan senjata tajam atau dengan senjata api, meninggal. Sengaja, qatulul amd. Kalau nggak sengaja, misalkan contohnya orang ngebut, naik motor, nabrak orang, meninggal. Itu nggak sengaja. Dan itu kategori membunuh, cuma nggak sengaja. Ya. Terus ya, Al-Af'a. Ini Pak Ustadz, benar kali ya? Al-Af'a. artinya apa, Bu? Pemuda itu membunuh ular dengan tongkat. Ya, nah mungkin ular ya. Ular, Ular Pak Ustadz. ular. Nah, kemudian ada contoh, ada namanya pembunuhan tidak sengaja. Apa? Pembunuhan mirip sengaja, tapi dia bukan sengaja. Contoh misalkan orang memukul temennya dengan sapu lidi. Nah, sapu lidi ini kan zahirnya dia nggak bisa buat ngebunuh. Sapu lidi ya kumpulan dari ini, kumpulan dari apa namanya itu, yang ada di daun kelapa itu, apa namanya itu, nggak tahu namanya saya. Ya lidi tadi. Ya zahirnya kalau pakai sapu lidi dia nggak akan mati. Cuma ternyata pas dipukul meninggal. Nah, ini pembunuhan mirip sengaja. Itu kisosnya nggak sampai dibunuh. Kisosnya itu dengan diat kalau nggak salah. Nah, ini kayaknya pemuda ini membunuh ular tapi pakai tongkatnya mati juga. Berarti ini kayaknya mirip dengan sengaja. Tapi mungkin kalau dikatakan ular mati dengan tongkat ya wajar saja, dia mungkin sengaja dan tongkat buat ular, kalau apalagi ularnya kecil ya nanti mati. Nah, nah di sini al-fata, al-af'a, al-asa. Al-fata marfu sebagai fa'il, al-af'a mansub sebagai maf'ul bih, dan al-asa majrur dengan sebab adanya huruf ba. Dan masing-masing adalah isim maksur, diakhiri dengan alif lazimah ya. Dan alif lazimah teman-teman ya, bentuknya itu ada yang tegak seperti al-asa, ada yang melungker seperti ya, tapi nggak pakai titik. Nggak pakai titik. Iya, nggak pakai titik. Alif lazimah. Ya. Nah, yang datang dalam jumlah dengan i'rab yang beragam ini, mereka marfu mansub majrurnya itu dengan alamah muqaddarah. Baru. Ya. Oh gitu. Makanya di sini dikatakan al-fata taqulu fi i'rabi hadzal kalimat. Maka kamu mengatakan i'rabnya untuk kosakata ini yang al-fata fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Dhahirah. Ya, Lawannya itu dhammah dhahirah. Kalau dhahirah dia tampak, dia jelas, dia terbaca dan tertulis. Kalau muqaddarah lawannya dhahirah gitu aja lah. Menerjemahkan muqaddarah untuk gampangnya adalah lawannya dhahirah. Dia nggak tertulis, dia nggak dibaca dan nggak kelihatan, nggak kelihatan. Diperkirakan ada di atas alif itu, cuma nggak bisa ditulis. Dan al-af'al juga demikian. Maf'ulun bihi mansub. Ya, dan mansub itu dan fathah, cuma fathahnya muqaddarah, tidak tampak. Ini. Dan al-asa majrur dengan ba dan tanda jari dengan kasrah, dan kasrahnya juga tidak tampak. Kasrah muqaddarah. Nah, ini. Itu namanya alamat i'rab al-taqdiri. Ini di sini ada hawashi ya teman-teman, ada footnote untuk yang al-asa, coba kita baca dulu. Baik. ini irob takdir ya. Iya, i'rab taqdiri. Coba kelihatan nggak teman-teman? Nggak tahu kalau di buku cetaknya. Ini. Idza Takdir. nuwinal maksur
udhifatil alif fin nutqi liltiqa'is sakinain. Apabila isim maksur ditanwin, maka alif dibuang ketika dia diucapkan dalam kondisi bertemu dengan dua sukun. Nahu al-fata fatan. Wa hina idzin tuqaddarul alamat alal alif al-mahdhufah. Nahu ittasala mustafan bifatan duhan. Muqaddar alal alif al-mahdhufah. Nah, dia tandanya dengan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, dan kasrah muqaddar. Tetapi di atas al-alif al-mahdhufah, di atas alif yang dibuang. Yani fi nutqi lil tiqai as-sakinaini. Qudhifatil alif. Sebentar, Anda kata Fahmi dulu ya. Kalau ditanwin, berarti nggak ada alnya, maka dibuang alifnya. Fin nutqi ketika diucapkan karena perjumpaan dua sukun. Contohnya al-fata menjadi fatan. Dan alifnya dibuang. Tapi kok alifnya masih ada ya? Dan memang kayaknya enggak. Wallah alam. Nah, hasilnya seperti itu ya. Hasilnya seperti itu ya. Nah, kita balik lagi ke al-manqus. Nah, sekarang al-manqus. Adapun manqus adalah al-ismul mu'rabul ladzi akhiruhu ya'un lazimah maksurun ma qablaha. Isim manqus adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan ya lazimah. Ya. Ya yang senantiasa mendampinginya. Maksurun ma qablaha. Yang sebelumnya itu hurufnya berharokat kasrah. Contohnya al-qadi, al-muhami. Muhami itu kalau nggak salah artinya pengacara, kalau nggak salah ingat ya. Qadi itu hakim yang memutuskan perkara, muhami pengacara, asani yang kedua, al-madi yang lampau, al-wadi. Al-wadi ini apa ya? Atau nih al-wadi ini apa? Al-ma'ani, ini makna-makna. Ya ini. Nah, Ini kosakata ini Ustaz, wadi apa? apa Ibu? Al-wadi apa, Pak Ustaz? Wah, itu tadi. Saya nggak Oh tahu. ya, oh ya. Tadi, Biar nah, gitu, Ustaz. eh, nggak tahu ya, ini nggak tahu artinya lembah nggak tahu apa. Nggak, anak belum bisa pastikan artinya al-wadi kalau dikatakan. Kayaknya lembah kalau nggak Lembah, salah. itu wadi lembah kan biasanya. Mm-mm. Bil wadil muqaddasi tuwa. Iya. Tapi kalau bil wadil muqaddasi tuwa itu wadinya nggak ada ya. Bil wadil muqaddasi tuwa. Ada nggak ya? Coba dipastikan sama teman-teman ya di Quran Mandarin mungkin. Ini nggak sedang pegang HP soal. Nah ini Iya teman-teman benar, ya. Gimana Ibu? lembah, Lembah betul ya. lembah benar, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, nah ini kosakata yang seperti ini teman-teman semua. Dia ketika ada al, ya, ketika ada al di depannya, itu dia diakhiri ya lazimah. Ya. Maka al-qadhi, al-muhami, dan yang lainnya. Cuma kalau al yang nggak ada, mereka nggak ada ya lazimahnya. Mahdhufah alias ya lazimahnya dibuang. Seperti qadin, muhamin, tanin, madin, wadin,
ma'anin. Kalau tanpa al. Nah, kata beliau rahimahullah, tuqaddar fihi dhammah wal kasrah. Yang dihilangkan, bukan dihilangkan, maksudnya disembunyikan, yang diperkirakan, yang dimukaddarkan, itu hanya dhammah sama kasrah. Sedangkan fathah, ini ya, sedangkan fathah tuzhar wa tuzhar fihil fathah. Ini beda sama yang maksur, beda sama yang maksur. Kalau yang ini fathahnya zahir, ya, dan dhammah dan serta kasrahnya muqaddar. Contohnya, sa'alal qadi al-muhamiya anil jani. Sang hakim bertanya kepada pengacara tentang si pelaku pidana tersebut, ya. Jadi al-qadhi di sini sebagai fa'il, dan yang namanya fa'il itu marfu. Namanya marfu dengan dhammah, cuma dhammahnya kelihatan. Makanya dhammah muqaddarah. Kemudian muhami sebagai maf'ul. Yang namanya maf'ul itu dengan fathah. Dan untuk isim mangkus, contohnya muhami, ketika mansub, itu fathahnya nggak disembunyikan. Bukan muqaddarah, tetapi zahirah. Makanya dia dibaca al-muhamiyah. Makanya tadi teman-teman, yang tadi kotak biru tadi, contoh-contoh al-qadhi, muhami, tsani, itu nanti kalau mansub, bunyinya al-qadhiyah, al-muhamiyah, ats-tsaniyah, al-madhiyah, al-wadiyah, al-ma'aniyah. Fathahnya zahirah, tertulis dan terbaca. Kalau muqaddarah, dia nggak terbaca. Dia tidak terbaca dan nggak tertulis. Kemudian anil jani. Al-jani, dia majrur dengan sebab an. Yang namanya majrur itu dengan kasrah. Cuma, ya, kasrahnya tidak tampak. Maksudnya huruf terakhirnya bukan nunnya, tetapi ya-nya itu loh, ya. Ternyata kasrahnya tidak tampak. Ketika tidak tampak, maka dikatakan kasrah muqaddarah. Makanya kata beliau, taqulu fi i'rabi hadhil kalimat. Aku mengatakan i'rab untuk kalimat-kalimat tersebut, al-qadhi fa'il marfu, alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Muhami maf'ul bih mansub. Nah, ini alamatu nasbihi fathah zahirah, bukan muqaddarah. Zahirah karena memang tampak. Al-muhamiyah dibaca. Kemudian al-jani majrurun bi'an, alamatu jarhi kasrah muqaddarah. Jarnya dengan kasrah muqaddarah. Nah, ini teman-teman ya, namanya isim maqsur. Mafhum insyaallah nggih? Isim mankus ya. Iya, mangkus afwan. Mankus Pak Ustadz, saya jadi bingung. Nah, wa qad yakunul mangkus mahdhufal ya. Ya, terkadang qad yakunu, terkadang al mangkus mahdhufal ya, ya-nya dibuang. Mahdhuf itu artinya dibuang ya. Ini mahdhufal ya. Pak Ustadz, saya nanya, kalau jani tadi artinya apa Pak Ustadz? Pelaku pidana, Oh, pelaku pidana. muhami pengacara. Nah, ini mahdhufal ya. Nah, kadang-kadang itu isim mangkus ya lazimanya hilang, dibuang. Contohnya dzahaba qadin ila muhamin. Ini qadin nggak pakai ya, padahal dia isim mangkus. Muhamin juga nggak pakai ya, padahal isim mangkus. Ini terjadi ketika tanpa al. Terjadi ketika tanpa al. Kita baca tuh catatan kakinya ya. Nah, ini menarik ya teman-teman. Ini yang ana kotakin ya warna biru ya. Ya, Hawashi yang pertama, footnote yang pertama, kok hilang lagi? Mahdufa, mahdufu ya. Tasbutu, Anda coba bacakan ya.
Tathbutu ya'ul manqus fi thalathi halat. Ya mangkus tathbut. Tathbut itu enggak dibuang, berarti tetap ada di 3 kondisi. Yang pertama, ayyakuna muhallan bil alifi wal lam. Ketika ada alnya, muhallan bil alifi wal lam maksudnya ketika pakai al. Contohnya al-qadhi, maka ya-nya enggak boleh hilang. Al-qadhi dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, ayyakuna mudhafan, ketika dia mudhaf. Berarti dalam rangkaian idhafah. Contohnya qadhi Makkah, qadhi al-Madinah, hakim kota Makkah, qadhi Jakarta, ya, hakim kota Jakarta misalkan, ya. Maka qadhi di sini ya-nya muncul lagi. Walaupun dia nggak pakai al, maka ya-nya tetap harus ada karena sebab idhafah sebagai mudhaf. Ya. Yang ketiga, ayyakuna mansuban, ketika isim mangkus tersebut i'rabnya mansub. Ya. Maka sa'altu qadiyan. Ya, sa'altu qadiyan. Dan teman-temannya berarti sa'altu muhamiyan, sa'altu janiyan, sa'altu apalah misalkan ya. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi isim mangkus itu. Gimana Ibu? Iya, ada di bawahnya, Pak. Suaranya terputus-putus. Hujan, Pak Ustadz. Oh, Hujan besar. insyaallah. Berkah insyaallah ya. Nah, tadi ada ditanyakan atau gimana, Ge? Jadi sabut apa artinya sabut? Tathbut. Tasbut ya apa? Tathbut itu artinya tetap. Maksudnya nggak dibuang, tetap ada. Tetap tertulis. Jadi, ya isim mangkus ini nggak boleh hilang di 3 kondisi. Ya, ini yang anak kotakan warna biru ya. Yang pertama ketika ada al, ayyakuna muhallan bil alifi wal lam. Pakai al di depannya. Al-qadhi, maka ya-nya nggak boleh hilang. Yang kedua, yang B, ayyakuna mudhafan. Ketika dia sebagai mudhaf dalam rangkaian idhafah, berarti mudhaf ilaih. Maka ya-nya tidak boleh hilang juga. Qadhi Makkah, qadhi Jakarta, dan yang lainnya. Yang ketiga, ketika mereka i'rabnya dalam kondisi mansub. Ya, berarti bukan marfu, bukan majrur. Ya. Tetapi di sini bukan dengan al. Walaupun nggak pakai al, tetapi kalau mansub maka dia ya-nya muncul lagi seperti sa'altu qadiyan, sa'altu janiyan dan yang lainnya. Ya. Di sini ya-nya muncul kembali, artinya tetap ditulis dan tidak boleh dibuang. Tetapi kalau nggak pakai al dan i'rabnya marfu serta majrur, sebagaimana beliau contohkan di sini. Ya. Ini teman-teman ya. Ini qadin sama muhamin. Dhahaba qadin ila muhamin. Qadhi itu, hakim itu pergi menuju pengacara. Ya. Maka qadin dan muhamin di sini qadin marfu, muhamin majrur, dan karena nggak pakai al maka ya-nya hilang. Maka kata beliau tadi apa? Mahdhufal ya, ya-nya dibuang. Bagaimana cara i'rabnya? Kata beliau, taqulu fi i'rabi hataini al-kalimatain. Kamu mengatakan untuk i'rab dua kata ini, qadin fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah ala alal ya al mahdhufa. Qadi fa'ilun. Iya. Dhahaba qadin fa'il marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammahnya muqaddarah ya. Ala di atas apa? Di atas al ya al mahdhufa, di atas ya yang dibuang. Jadi bukan kasrah. Walaupun kita bacanya qadin itu kasrah tanwin, tetapi tanda rafa'nya tetap dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan ada di atas al ya, di atas huruf ya, ya lazimah, cuma ya-nya mahdhufah, nah gitu. Cuma ya-nya itu mahdhufah, dibuang. Mungkin teman-teman bertanya gini, kok kenapa mahdhufah bukan mahdhuf? Ya. Karena nama-nama huruf hijaiyah itu dihukumi muannats. Ya, al-ya al-mahdhufah. Bagaimana mungkin teman-teman pernah mendengar istilah al-alifus sakinah, ya, al-ya'us sakinah, al-wawus sakinah, bukan al-alifus sakin, ya, tetapi al-alifus sakinah.
Maka al-alifu, al-ba'u, at-ta'u, al-tha'u, al-jim, al-kha, al-ain, al-kaf, semuanya dihukumi mu'annas. Semuanya dihukumi mu'annas. Makanya namanya al-ya al-mahdhufah. Nah, kemudian muhamin. Nah, muhamin ini majrur dengan ila. Nah, tanda jarnya juga dengan kasrah, muqaddarah. Cuma di atas ya yang mahdhufah. Ya. Bukan, jadi jarnya itu bukan dengan kasrah yang tanwin ini ya, bukan kasrahnya huruf mim itu, muhamin, bukan itu. Tapi di situ ada ya yang hilang dan di situ kasrahnya muqaddarah di atas ya yang hilang itu. Gitu maksudnya ya. Gimana Ibu? Muhami panjang gitu ya Ustaz. Ya, kalau ada alnya al-muhami. Harusnya al-muhami ya. Ya, kalau pakai al. Oh, Cuma kan di sini nggak pakai al. Maksudnya itu tujuannya untuk nakirah secara umum. Telah pergi seorang qadhi, qadhinya siapa nggak tahu, ila muhamin, kepada seorang pengacara. Pengacara juga nggak tahu. Nah, Kodi tadi apa Pak Ustaz? qadhi itu hakim. Nah, mangkus sudah, maksur sudah. Al-i'rab at-taqdiri. Sekarang yang al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Ini sebetulnya mana udah contohkan tadi kitabi ya waktu di papan tulis tadi ya, kitabi. Ya mutakallim ya. Yang mutakallim tuh yang maknanya saya ya. Contohnya zamili, kawanku. Ya. Nah, isim yang idhofah kepada ya mutakallim kata beliau tuqaddar fihil alamat ats-tsalath. Tanda i'rab yang 3 dhammah, fathah, kasrah juga muqaddarah. Contohnya, da'a jaddi ustadi ma'a zumalai. Da'a mengundang jaddi kakekku. Kakekku mengundang ustadi, guruku, ma'a zumalai bersama teman-temanku. Jadi ya, itu fa'il marfu. Ustadi. Iya. Nah ini di bawah teman-temannya. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimat. Jadi fa'il marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Ini. Alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Cuma ini i'rabnya i'rab ringkas ya, teman-teman ya. I'rab ringkasnya. I'rabnya panjang itu ada fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah wa huwa mudhaf. Ya. Wadal ya'u mudhafun ilaihi mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin. Nah, ini i'rab ringkasnya aja. Masya Allah beliau. Gimana Ibu? Doa berdoa ya? Doa mengundang. Di sini artinya bukan berdoa. Mengundang. Mengundang. Undang makan, undang itu yang mengundang, memanggilnya. Tapi mengundang bersama Ustaz. Kakekku mengundang. Iya apa tadi, Ustaz? Gimana? Temannya. Ya, teman-teman. Zumala jamak dari zamil. Cuma kayaknya zumala ini lebih kepada teman di satu komunitas. Misalkan kayak komunitas belajar di kelas namanya zamil. Karena ada banyak istilah teman itu. Ada zamil, ada sahib. Kalau saya ada sahabat, sahabat mungkin sahabat dalam kehidupan dia atau yang lainnya. Banyak istilah. Nah, jadi kalau zamil ini biasanya teman cuma dikaitkan dengan satu kepentingan yang sama. Kepentingan belajar, kepentingan kerja, kepentingan misalkan hobi apa, itu namanya zamil. Wallahu alam, sepertinya seperti itu. Nah, di sini kita perhatikan jad. Ini kayaknya nanti 5:30 otomatis mati ya teman-teman ya. Karena kemarin setting zoom-nya kok persis 5:30 nggak lebih. Nah, ini jad, ini fa'il marfu. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Bukan dengan kasrah ya, walaupun kita membacanya jadi. Nah, dhammah muqaddarahnya ini, dhammahnya memang muqaddarah, nggak tampak. Kenapa kamu muqaddarah? Nggak zahirah. Karena dhammahnya itu tersibukkan dengan ya mutakallim di kata jadi tadi. Ada ya mutakallim yang artinya saya, kakekku, ya kan? Nah, itu sebab akhirnya dhammahnya ini bukan zahirah. Ya, tetapi masih dia marfu'nya dengan tanda asli, dengan dhammah, bukan dengan yang lain. Ya. Sebagaimana ustadi dan zumalai. Ya. Mereka mansubnya ustadi apa dengan fathah muqaddarah.
Demikian pula zumala'i kasrohnya muqaddarah. Ya. Adapun ya mutakalim semuanya sebagai mudhaf ilaih. Semuanya sebagai mudhaf ilaih. Nah, masing-masing ini dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasrah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, tiga-tiganya muqaddarah. Dan itu tanda asli, bukan tanda far'i ya, teman-teman ya. Ini jangan salah ya. Jadi mereka ini masih dengan tanda asli, cuma nggak ditampakkan, alias muqaddarah. Lawannya zahirah. Kalau zahirah itu tampak, kalau muqaddarah itu tersembunyi atau diperkirakan ada di situ. Cuma yang untuk kondisi ini, idhofah kabar mutakalim itu memiliki sebab. Sebabnya yang paling jelas adalah karena itu tadi sesuai namanya, idhofah kepada ya mutakallim. Sehingga harokat mereka masing-masing, dhammah, fathah, kasrah, tersibukkan atau mengikuti atau menyesuaikan dengan ya mutakallim. Sehingga nggak boleh kita membaca jadwi. Da'a jadwi. Ya, tetap mempertahankan dhammah, nggak boleh. Ya, tetapi harus jadi. Kemudian ustadi nggak boleh ustadzai, ya, mempertahankan fathahnya biar tampak, ini nggak boleh. Maka harokatnya menyesuaikan atau fathahnya itu menyesuaikan dengan yang mutakalim dan jadilah ustadi. Sebagaimana zumala'i juga demikian. Zumala'i ini juga kasrahnya muqaddarah. Jadi kasrah aslinya zumala'i itu ngikutin ya mutakalim sehingga dia muqaddarah, tersembunyi juga. Ya. Nah ini itu ketika isim idhofah qabla mutakallim maka mereka alamatnya juga muqaddarah alias i'rab taqdiri. Mafhum teman-teman semua? Insyaallah paham ya? Ya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini jadwal ya. Nih di sini ada Masya Allah ada jadwal miring ya. Ustaz, tadi kalau yang ketiga, yang ke satu kan kalau ada alif lam, Nah, yang kedua mudhaf ilaih, okay. yang ketiga apa ya, Ustaz? Yakuna mansuban. Nah, apa tuh? Oh ini ya. Ya mansuban, ketika i'rabnya mansub. Ketika I'rabnya mansub. ketika i'rab. Tetapi dalam posisi tanpa al ya. Dalam posisi tanpa al Ibu. Maksudnya nggak pakai al dan dia mansub. Kalau pakai al, dia mau mansub, mau marfu, mau majrur, dia ya-nya harus muncul. Tetapi kalau nggak pakai al, ya-nya muncul ketika mansub. Alias kalau nggak pakai al, dia dalam kondisi marfu majrur, maka ya-nya hilang. Kalau itu yang bawahnya apa ya? Oh Ustaz, iya, yang kedua. jelaskan. Ya ba'dun nuhat an hadhihi kasrah dhahirah. Nah ini. Ya, apa? Sebagian ahli nahwu memandang bahwasanya kasrah di zumala'i yang itu kepada ya mutakallim itu bukan muqaddarah tetapi zahirah. Ini loh, nih. Ini teman-teman ya, ini yang ini kata ini ya, zumala'i. Ini kan yang oranye nih ya, oranye hijau nih. Zumala'i ini kasrahnya ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Kata mu'allif kasrah muqaddarah. Alias kasrahnya zumala itu bukan kasrah asli. Dia kasrah asli apa? Dia kasrah asli cuma dia muqaddarah, menyesuaikan dengan yang mutakallim. Tetapi ulama yang lain mengatakan sebagaimana catatan kaki, kasrahnya itu dhahirah. Ya kasrahnya betul itu. Kasrah zumala'i. Dan dia nggak perlu susah-susah. Jadi gini, mereka yang mengatakan, ini kan beliau makanya Masya Allah ya, beliau rahimahullah menjelaskan ada pendapat lain. Ketika dikatakan kasrah dhahirah, itu lebih mudah sebetulnya. Maksudnya nggak perlu bertele-tele memperpanjang masalah. Jadi zumala'i itu antara kasroh sama yang mutakalim itu sudah sesuai. Sudah sesuai. Jadi nggak perlu terus ya-nya dimuqaddarahkan, kemudian menyesuaikan karena sebab menyesuaikan yang mutakalim nggak usah. Karena sebagaimana gini, kalau ada wawu sakinah sebelumnya dhammah. Ada ya sakinah sebelumnya kasrah. Ada alif sakinah sebelumnya fathah. A, I, U. Seperti itu. Itu maksudnya. Jadi kasrahnya zumala'i itu kasrah dhahirah. Menurut pendapat sebagian ahli nahwu. Mafhum insyaallah Bung ya? Nah, ini ada tabel tanda-tanda i'rab asliyah dan far'iyah. Ya. Fil ism, itu isim. Dan sebetulnya ini hanya tabel aja insyaallah.
Kalau dimiringkan ya, susah bacanya. Ini i'rab takdiri. Nah, ini. Sodiki, sodiki ya. Itu ada yang keliru gitu. Oh, takdiri. Ya, ini yang ini keliru nih teman-teman ya. Ini bukan sodiki ya, harusnya dia sodiki. Yang anak kotak oranye ya, ini keliru nih. Ja'a Sodiki, ya. sodiki. Iya. Ra'aitu sodiki. Nggak usah sodiki ya, dia tetap ra'aitu sodiki. Salam tu ala sodiki. Kemudian ja'a al-muhami. Ra'aitul muhamiya. Salam tu ala al-muhami. Ja'a al-murtada. Ra'aitul murtada. Salam tu ala al-murtada. Nah, ini salah jelas. Sudah lewat. Ini kan tabel untuk memudahkan mengingat kembali sebetulnya. Sesuai dengan judul kolom sama judul baris ya. Kemudian alamat asliyah far'iyah zahirah muqaddar. Ini tanda asli artinya gini. Ini beliau ingin menyebutkan bahwasanya al alamat tanda-tanda i'rab itu ada yang asli ya, ada yang far'i. Kemudian yang asli ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Nah, beliau sebutkan hadral abna wal banatu wal walidan wal aqrabun Ibrahim wa aku wa sadiqi wal muhammad dan seterusnya. Nah, ini udah lewat sebetulnya. Abna ini dhamma, dhamma al walidan alif, wawu dengan aqrabun dengan wawu, Ibrahim dengan dhamma, aku dengan wawu, al mansub ya. Ini hadara berarti mereka sebagai fa'il-fa'il. Da'autu berarti ini ada fi'il-fa'il berarti mereka di belakangnya sebagai maf'ul-maf'ul. Ittasaltu bi berarti mereka sebagai majrur-majrur. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan kita sampai sini ya. Ini salah jelas teman-teman ya, yang bagian ini ya. Ini nih yang di layar ini ya. Ada yang asing nggak? Kayaknya ini sebenarnya udah dibahas. Ya. Ini hanya kesimpulan sebetulnya marfu ya dan terus.